materi besar kali ini, yakni adalah organisasi mahasiswa. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Di samping saya, partner diskusi saya ini adalah namanya sahabat Sa'dullah Basori. Beliau dari Desa Karangagung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Beliau adalah Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Tuban. Di sisi itu, beliau sudah sangat terkenal di dunia, khususnya di Kabupaten Tuban ini, karena beliau ini sering memberikan masukan terhadap pemerintah, sering memberikan kritikan yang sangat luar biasa terhadap Kabupaten Tuban. Tentu di awal perlu saya sampaikan bahwa seperti halnya yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, bahwa organisasi mahasiswa sebagai navigasi perubahan. Kalau kita melihat dari sejarah sebelum Orde Baru hingga pada hari ini reformasi, mahasiswalah yang membuat perubahan, mahasiswalah yang memberikan kontribusi nyata demi perubahan bangsa dan negeri ini. Mari kita simak bersama diskusi dengan sahabat Basori tentang awal terlebih dahulu. Tema besarnya adalah organisasi mahasiswa sebagai navigasi perubahan. Kita sapa terlebih dahulu sahabat Sa'dullah Basori. Bagaimana kabarnya sahabat Basori? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Apa yang sampai mengerti tentang organisasi mahasiswa sebagai navigasi perubahan, sahabat? Oke, terima kasih untuk sahabat saya yakni sahabat Kanib, yang mana hari ini saya diundang sebagai istilahnya memberikan sebuah masukan lah. Mas Kanib ini adalah sebuah partner diskusi, di mana seringkali kita sendiri sebagai pokok kajian, sebagai pembuat brand solusi, khususnya sebagai permasalahan di Kabupaten Tuban ini. Kalau hari ini kita menggambarkan sebuah tema atau topik di pagi menuju siang pada hari ini, yakni organisasi mahasiswa sebagai navigasi perubahan. Kalau berbicara soal navigasi, pastinya adalah sebuah penentu. Bagaimana nantinya organisasi kemahasiswaan ini sebagai penentu sebuah perubahan di bangsa, negara, maupun dari ruang lingkup desa. Dan kita tawakilas atau istilahnya histori sejarah seperti yang dikatakan Mas Khalid tadi, bahwasanya di era Orde Baru, di era reformasi dan lain sebagainya itu, kalau berbicara soal perubahan pastinya adalah dilakukan oleh sebuah pemuda, dan itu tak luput dari peran mahasiswa juga. Bagaimana hari ini kalau kita berbicara soal Sumpah Pemuda, kalau berbicara soal Rengas Dengklok dan sebagainya, itu adalah sebuah realitas sesungguhnya bahwa pemuda pada hari itu bisa memberikan sebuah perubahan. Dan hari ini kita berbicara soal navigasi, yakni organisasi mahasiswa sebuah penentu perubahan tadi. Jadi sangat elok kalau kita berbicara soal tema hari ini, bagaimana mahasiswa yang mana sebagai istilahnya kader intelektual, sebagaimana nantinya sebagai pemimpin bangsa, pemimpin yang tak terbatas, seorang figur yang dapat berwawasan tinggi serta bernalar kritis terhadap isu atau istilahnya permasalahan yang terjadi. Jadi kalau kita berbicara soal navigasi atau penentu sebuah perubahan, pastinya ini tak lepas dari peran mahasiswa. Bagaimana sebuah kritikan, sebuah kajian yang semestinya itu menjadi sebuah bumbu-bumbu yang sudah disiapkan mahasiswa, sehingga perubahan yang mana itu sebagai indikator penyampaian nantinya itu dapat terrealisasikan, dapat kita lakukan. Yang mana hari ini sebagai moto penggerak, yakni mahasiswa. Nah, kalau kita berbicara soal mahasiswa, tak luput dari sebuah agenda of change tadi, sebuah perubahan, sebuah kontrol sosial sebagai rustuk, yakni pemimpinan terbatas. Jadi sangat mutlak kalau berbicara soal
navigasi perubahan ini ada di dalam diri mahasiswa. Mungkin begitu. Ya. Sedikit prolog dari Saya menarik Mas pemirsa Hanif. berdiskusi dengan sosok intelektual mudanya Muhammadiyah, yakni adalah Ketua Umum IMM Kabupaten Tuban. Sahabat Sa'dullah Basori, ada sebuah makalah yang mengatakan bahwa Syubanul Yaum Rijalul Ghad, bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Dan ini akan dikorelasikan dengan tema besar hari ini adalah organisasi mahasiswa sebagai navigasi perubahan. Maka tentu bahwa seorang calon pemimpin ini membutuhkan sumber daya manusia yang luar biasa, seperti halnya sahabat Sa'dullah Basori ini. Menginjak pada persoalan yang pertama, sahabat. Karena kita dicetak sebagai calon pemimpin, sebagai khalifah fil ard, sebagai pemimpin di muka bumi ini, tentu harus banyak strategi-strategi untuk menyelesaikan di dunia kepemimpinan ini. Lah, bagaimana sih sahabat Basori strategi untuk menjadi navigasi perubahan itu? Bagaimana strategi menurut sahabat Basori? Silakan sahabat. Terima kasih Mas Hanif juga. Kalau berbicara soal strategi, pastinya kan kadangkala di tiap-tiap organisasi yang menjadi sebuah inti navigasi perubahan itu pastinya memiliki strategi masing-masing. Tapi sebelum kita menginjak soal strategi masing-masing itu, kiranya kalau kita berbicara soal mahasiswa tadi, soal perubahan republik bangsa ini, yang semestinya bagaimana polarisasi yang dibuat pemuda atau mahasiswa untuk melakukan sesuatu perubahan dari bangsa yang belum stabil, dari terpecah belahnya umat Islam dalam bentuk saling mencurigai, atau keadaan yang memungkinkan pemuda atau mahasiswa untuk berperan masuk terhadap suatu problem dari bangsa ini. Itu secara historis sejarah. Tapi realitas hari ini, apakah teman-teman sudah melakukan hal itu? Apakah teman-teman sudah melakukan perubahan itu? Dan kalau kita merujuk pada sebuah perubahan, saya sendiri itu sering istilahnya membedah soal kebutuhan manusia itu sendiri. Terlepas dari kebutuhan fisiologi, pastinya teman-teman juga ada bentuk kebutuhan utama, yakni bentuk kebutuhan aktualisasi. Bagaimana kalau kita berbicara soal aktualisasi? Di dalam yang dibicarakan toko humanistik, bagaimana kebutuhan aktualisasi itu berbicara soal kebutuhan kelahiran dan kebutuhan sang pencipta. Korelasinya begitu Mas Kan? Siap. Bagaimana kebutuhan kelahiran ini dan kebutuhan sang pencipta ini kita kolaborasikan. Bagaimana seperti yang pernah dikatakan Nabi, bahwasanya khairun nas anfa'uhum linnas. Bagaimana sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat. Itu juga berbicara soal nilai perubahan. Nilai manfaat juga termasuk nilai perubahan, baik skala kecil maupun besar. Nah, itu juga menunjukkan bahwa kita sebagai manusia itu harus sangat berperan, harus sering berfastabiqul khairat tadi, berlomba-lomba untuk cari kebaikan. Dan nantinya suatu kebaikan yang kita laksanakan itu akan menuai suatu perubahan tadi. Bagaimana hari ini kita berbicara soal strategi tadi, berbicara soal organisasi kita yang mana lebih dari 50 tahun, berbicara soal PMI, IMM hari ini 57 tahun, HMI dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk asli atau realitas sesungguhnya bahwasanya hari ini organisasi mahasiswa bisa memberikan perubahan itu. Bagaimana penanaman trilogi, trikompetensi, yang mana nantinya sebagai korelasi untuk memberikan suatu strategi perubahan. Kita berbicara soal organisasi IMM juga, Mas Ani. Ada trikompetensi baik religiusitas, intelektualitas, sama humanitas. Terlepas dari ajaran agama, kita juga dituntut untuk meningkatkan wawasan serta nalar kritis kita. Dan nantinya aktualisasinya kepada mana yang mana? Kepada manusia itu sendiri. Bagaimana soal humanitas tadi? Nurani kita harus tersentuh. Kritis kita harus istilahnya berjalan sesuai nalar kritis kita. Dan nantinya istilahnya amal kita senantiasa kita manfaatkan kepada kepentingan rakyat itu. Berbicara soal strategi. Nah, sebelum kita berbahas soal strategi tadi, ini kan
adalah suatu apa ya istilahnya kesadaran kita. Bagaimana kalau kita berbicara soal mahasiswa, pastinya harus sadar akan permasalahan yang kita hadapi tadi sebelum kita melakukan perubahan tadi. Dan strateginya kita harus apa? Kita harus datang, lihat, dan dengar. Iya. Kita harus datang ketika teman-teman nggak datang, nggak ada istilahnya nurani untuk menyentuh, nggak bisa melihat permasalahan apa dan nggak bisa mendengar apa yang menjadi permasalahan dari warga sekitar, apa yang menjadi permasalahan dari masyarakat nantinya, sehingga nantinya kita yang mana sebagai agen of change tadi bisa memberikan suatu formula solusi, grand solusi sebagai suatu strategi untuk memberikan perubahan tadi. Jadi titik beratnya jangan kita itu apa ya istilahnya hanya memanfaatkan histori sejarah kita saja. Nantinya kita dikenal sebagai simbolis IMM sejarah, tapi peran kita itu tidak ada. Nah, hari ini kita sadar hal itu. Bagaimana histori sejarah itu menjadi titik pembelajaran kita. Bagaimana ketika kita berbicara soal histori sejarah tadi yang sangat urgent tadi, yang sangat penting, bagaimana hari itu organisasi mahasiswa bisa memberikan perubahan. Hari ini bentuk perubahannya seperti apa? Kita harus gerak, kita harus sentuh, kita harus dengar, sehingga perubahan yang kita siasati itu bisa sesuai dengan apa tujuan dari masyarakat tadi itu sendiri. Perubahannya seperti apa? Itu harus kita dengar dan harus kita istilahnya kaji sehingga menjadi titik berat soal perubahan itu sendiri, Mas Kamil. Jadi kita jangan terlena oleh histori sejarah besar organisasi kita. Bagaimana situasi hari ini harus kita kaji, harus kita amati, sehingga nantinya bisa menjadi suatu strategi untuk melakukan perubahan itu. Sangat menarik pemirsa, sahabat Satullah Basori ini lebih pada arah advokasi terhadap masyarakat. Tentu ini yang dibutuhkan oleh negara, sosok seorang pemuda, karena seperti halnya yang disampaikan oleh Presiden Soekarno bahwa saya lebih mencintai seorang pemuda yang berkumpul berbicara persoalan negara daripada mencintai seorang pemuda yang hanya kutu buku, kira-kira begitu. Nah, ini menarik sahabat Satullah Basori bahwa dalam menjadi seorang navigator perubahan tentu banyak strategi dan hal yang paling utama dibutuhkan adalah sumber daya manusia. Karena sahabat Basori tadi membicarakan persoalan advokasi, tentu itu menjadi salah satu strategi untuk menjadi navigator perubahan. Sahabat Basori, bahwa mahasiswa lebih dikenal sebagai agen perubahan, sebagai social control, dan memberikan perubahan di tengah-tengah masyarakat. Tentu ketika melihat sejarah bahwa mahasiswa lah yang menjadi garda terdepan dalam perubahan di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia ini, saya ingin tanya sahabat Basori, mahasiswa dulu masih sangat mencintai dengan gerakan parlementer, gerakan jalanan sebagai langkah konkret mahasiswa pada saat itu untuk menyampaikan aspirasi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, apakah hari ini Satullah Basori sebagai Ketua Umum IMM, apakah masih relevankah gerakan parlementer itu kita lakukan pada hari ini, kira-kira begitu? Kalau berbicara soal masih relevan enggaknya suatu gerakan parlemen jalanan atau biasanya yang dikenal sebagai demonstrasi dan lain sebagainya, itu kalau bicara soal relevan enggaknya itu masih relevan. Tapi kadang-kadang itu kan bentuk pressure terakhir dari mahasiswa terhadap permasalahan yang kita hadapi nantinya. Ini gitu. Jadi kita jangan memanfaatkan gerakan-gerakan parlemen jalanan itu saja, tapi kita harus ada inovasi-inovasi baru yang mana hari ini kadang-kadang kan gerakan parlemen jalanan ini kan bagaimana ketika dari elit politik itu gagal merumuskan suatu perubahan tadi, gagal merumuskan suatu undang-undang, dan nantinya gagal juga untuk istilahnya sebagai apa ya,
sosok pemimpin untuk melakukan suatu kesejahteraan tadi, sehingga nalar kritis mahasiswa itu tersebut untuk melakukan suatu gerakan parlemen jalanan. Nah, hari ini itu kalau berbicara soal gerakan parlemen jalanan itu dikatakan relevan, masih relevan. Tapi kadang-kadang perlu adanya pembaruan. Bagaimana hari ini di pandemi COVID-19 ini, kalau berbicara soal gerakan parlemen jalanan itu pastinya kan ada indikator-indikator yang harusnya kemarin ketika tidak ada pandemi COVID-19 ini tidak ada permasalahan, tapi hari ini kan ada misal pembatasan masa aksi, social distancing dan lain sebagainya. Nah, itu kan merujuk pada sebuah inovasi nantinya. Bagaimana gerakan parlemen jalanan ini yang mestinya berbicara soal estimasi masa itu tidak ada pembatasan. Betul sekali. Hari ini kita batasi. Iya. Soalnya kalau berbicara soal menyampaikan aspirasi mesti harus dibatasi. Kan begini Mas Kami. Iya. Tapi merujuk pada istilahnya pelonggaran COVID dan lain sebagainya, kan kita sendiri kan harus patuh. Harus patuh terhadap apa yang nantinya disampaikan pemerintah untuk menanggulangi terkait COVID-19 ini, sehingga yang nantinya gerakan parlemen jalanan itu kita sering dilakukan di jalanan. Hari ini kita membuat kegiatan seperti ini, digital marketing. Bagaimana sebuah solusi, sebuah kritikan yang seharusnya kita sampaikan lewat parlemen jalanan itu tidak hanya fokus ke arah itu. Bagaimana nantinya kita juga ada mediasi biasanya. Kita perlu melakukan audiensi, tapi ketika dari 3 indikator itu nggak bisa mewakili suara kita, tidak bisa mewakili kritikan kita harus melakukan turun jalan tadi kan gitu. Tapi hari ini kan kita harus menginovasi tadi, bagaimana gerakan digital marketing seperti ini itu bisa membuat sebuah solusi, sebuah penawaran ke pemerintah. Bagaimana kita turun nantinya kan tidak hanya sebagai untuk membesar-besarkan organisasi kita. Bagaimana kita turun jalan sebagai parlemen jalanan itu kita merumuskan suatu masalah. Bagaimana kita turun itu ada permasalahan yang harus kita selesaikan, permasalahan yang harus kita istilahnya korelasikan, sehingga nantinya menjadi sebuah solusi untuk pembangunan negeri atau kabupaten ini menjadi lebih baik. Ini Mas Kari. Iya. Pemirsa, sahabat Satullah Basori ini luar biasa dalam berinovasi ketika memimpin Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini. Tentu di era digital hari ini, di era society, civil society, tentu sahabat Satullah Basori mempunyai inovasi yang luar biasa dalam berorganisasi ini. Salah satunya sahabat Basori mengatakan bahwa menyampaikan aspirasi dengan gerakan jalanan tentu masih sangat relevan, akan tetapi dengan adanya 4.0 ini tentu harus merubah, harus berinovasi sedemikian rupa sehingga sahabat Satullah Basori ini menyampaikan aspirasi melalui media sosial, melalui podcast seperti hari ini yang sangat luar biasa yang sudah diciptakan oleh sahabat Basori ketika memimpin Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Sahabat Satullah Basori, apa yang perlu disampaikan terhadap pemerintah Kabupaten Tuban hari ini? Karena hari ini juga momentum sebagai hari jadi Kabupaten Tuban, sehingga apa yang sampaikan tentang pesan atau kesan sehingga ke depan bisa merubah, bisa memperbaiki, bisa dipakai sebagai bahan evaluasi. Kira-kira begitu, sahabat Satullah Basori. Mungkin pesan terhadap pemerintah khususnya di Kabupaten Tuban, istilahnya kan hari ini kan di masa pandemi COVID-19 ini banyak ketimpangan sosial, banyak istilahnya ekonomi melemah, juga banyak PHK massal serta pengangguran khususnya. Nah, bagaimana hari ini kita harus istilahnya mengkaji terkait pertumbuhan ekonomi tadi. Bagaimana ekonomi harus stabil, bagaimana istilahnya kebutuhan masyarakat ini yang menjadi PR kita bersama itu dapat terpenuhi. Bagaimana nantinya teman-teman pengangguran, masyarakat pengangguran itu dapat istilahnya mendapatkan kerja, mendapatkan lahan kerja sehingga angka kemiskinan di Kabupaten Tuban ini berkurang, bisa terkikis. Soalnya begini Mas Kali. Hari ini kalau berbicara soal Kabupaten Tuban itu kan masalah sumber daya alamnya itu melimpah, luar biasa. industrialisasinya itu juga banyak.
serta objek pariwisata serta UMKM-nya juga jalan. Iya, iya. Nah, ini kan menjadi tanda tanya besar kepada teman-teman juga, tanda tanya besar teman-teman mahasiswa, bagaimana permasalahan hari ini itu apa sehingga Kabupaten Tuban ini menjadi kabupaten termiskin nomor 4 di Jawa Timur. Betul sekali. Nah, itu kan masih menjadi PR kita, bukan itu Mas Kandi? Iya, iya. Pasca Mas Kandi menjabat sampai sekarang. Nah, itu kan menjadi PR kita bagaimana nantinya pemuda dan mahasiswa sebagai perubahan tadi bisa memberikan sebuah formula solusi. Iya. Bagaimana hari ini saya hanya tidak fokus kepada sektor perindustrian yang mana hari ini Rosneft yang bakal menjadi kilang minyak terbesar se-Asia itu juga menjadi titik pembahasan tapi ada kalanya kita sendiri menyinggung soal maritim, soal agraria tadi, soal UMKM. Bagaimana tingkat berapa persen sih terhadap penumbuhan ekonomi di sektor maritim, sektor pertanian ini juga menjadi titik pembahasan kita bagaimana nantinya kita mengkaji secara menyeluruh terkait permasalahan hari ini sehingga nantinya menjadi sebuah gagasan yang menarik untuk kita sampaikan kepada pemerintah. Jadi tidak hanya kita berbicara soal gerakan parlemen jalanan tadi, tapi kita sendiri juga istilahnya membuat sebuah formulasi, sebuah gagasan solusi sehingga sebuah gagasan yang secara mutlak nantinya bisa kita sampaikan sebagai bahan pertimbangan kepada pemerintah. Dan hari ini untuk pesannya juga bagaimana nantinya pemerintah ini harus istilahnya seringkali berkomunikasi dengan kita, bagaimana kita sendiri sering dinaungi, sering istilahnya disentuh oleh pemerintah untuk menyampaikan sebuah solusi itu. Kadang-kala kita membuat suatu gagasan, kita membuat suatu formula solusi, tapi tidak ada titik penyampaiannya. Nah, hari ini tidak ada forum kira-kira begitu ya. Saya harapkan untuk teman-teman istilahnya pemerintah, istilahnya apa yang kita komunikasikan sehingga kita bisa berkolaborasi sesuai dengan tema pelantikan DPP. Inklusif berkemajuan. Bagaimana hari ini kita harus bisa berkolaborasi baik dari pemerintah maupun penyelesaian dan sebagainya sehingga perumusan permasalahan ini dapat kita ciptakan bersama-sama. Jadi begitu Mas Kandi. Itu pemirsa yang disampaikan oleh sahabat Sadullah Basori. Semoga pemerintah Kabupaten Tuban membuatkan forum untuk sahabat-sahabat organisasi kemahasiswaan, karena sahabat Basori berharap untuk adanya forum-forum intelektual, forum-forum audiensi dengan pemerintah Kabupaten Tuban. Karena tentu sahabat-sahabat bahwa seorang mahasiswa ini banyak sekali inovasi gagasan-gagasannya untuk kemajuan Kabupaten Tuban pada hari ini. Sahabat-sahabat, seperti apa yang disampaikan oleh sahabat Basori bahwa mulai dari beberapa tahun yang lalu bahwa Kabupaten Tuban ini masih menjadi kabupaten 5 termiskin di Jawa Timur. Tentu kalau perspektif sahabat Sadullah Basori, karena Kabupaten Tuban ini sangatlah global dalam sektor maritim, dalam sektor perindustrian, sektor pertanian, ini sangat luar biasa. Akan tetapi kenapa menjadi tanda tanya besar bahwa kenapa Kabupaten Tuban ini masih kategori miskin di Jawa Timur? Ini yang sangat menarik kita diskusikan. Lah, ini bagaimana sahabat Basori? Apa yang perlu disampaikan terhadap pemerintah juga? Bagaimana solusinya untuk kemudian tidak termiskin di Jawa Timur, 5 termiskin di Jawa Timur? Kira-kira begitu sahabat Basori. Kalau berbicara soal solusi kan kita di sini kan tidak hanya sebagai media solusi kan. Kita di sini juga sebagai media kritik. Nantinya pemerintah yang seperti yang dikatakan Rocky Gerung kan. Pemerintah dikasih fasilitas sedemikian rupa, nantinya kan PR pemerintah kan menemukan sebuah solusi. Nantinya kan kita sebagai pelanggar gagasan supaya nantinya ada pembanding pemerintah untuk melakukan perbaikan terhadap permasalahan yang kita hadapi tadi. Begitu kan. Jadi kalau kita berbicara soal solusi tadi, istilahnya kita sendiri ingin bagaimana kita sendiri tidak menjadi kabupaten provinsi nomor 5 di Jawa Timur. Bagaimana soal tata kelola, baik di sektor perindustrian, sektor maritim, pertanian, baik UMKM, itu menjadi sebuah sebuah hal
untuk bisa merumuskan suatu permasalahan Iya. yang kita hadapi, bagaimana ketika tata kelola itu diperbaiki, Iya. sehingga apa yang menjadi permasalahan masyarakat itu dapat dilihat oleh pemerintah. Iya. Baik soal kesenjangan sosial, baik soal apa istilahnya kerja dan Iya. sebagainya itu, apalagi berbicara soal Rosneft kan. Iya. Hari ini kan anggaran 109 berapa triliun itu yang nantinya menjadi titik poin kebangkitan nanti, sehingga masuk untuk kebutuhan kerja nantinya bisa bertambah, mungkin begitu Mas Ali. Ya, luar biasa sahabat pemirsa, sahabat Basori ini. Tentu harapan besar kami dan harapan besar sahabat Basori ketika adanya industri yang luar biasa masuk di Kabupaten Tuban, yakni adalah Rosneft. Tentu pemerintah Kabupaten Tuban awal yang harus dilakukan adalah peningkatan SDM masyarakat, khususnya adalah kalangan muda. Karena dengan adanya industri ini, kami juga berharap untuk kemudian bisa menampung tenaga kerja di Kabupaten Tuban yang sebanyak-banyaknya. Sehingga awal yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tuban adalah peningkatan kualitas atau soft skill dari kalangan seorang pemuda. Sehingga pemuda di Kabupaten Tuban tidak hanya sebagai penonton dengan adanya industri Rosneft tersebut, akan tetapi harus menjadi pelaku, harus menjadi objek, dan harus menjadi orang yang bisa memberikan kontribusi nyata. Kira-kira begitu. Terakhir sahabat Basori, apa motivasi sahabat Basori untuk teman-teman pemuda ini? Biar teman-teman pemuda ini tidak acuh, tidak apatis terhadap dunia hari ini, khususnya dalam Kabupaten Tuban, sehingga pemuda memberikan solusi-solusi, baik memberikan solusi melalui gerakan jalanan sesuai tupoksinya, atau melalui audiensi, atau memberikan solusi terhadap pemerintah melalui media sosial, kira-kira begitu. Mungkin ini kan pertanyaan terakhir. Iya, terakhir. Bagaimana kemarin saya sendiri kan pas istilahnya ngisi soal tema futurologi, bagaimana tantangan di masa depan. Iya. Kita sendiri kan di tahun 2045 katakanlah. Itu kan menuju tahun emas, bagaimana bonus demografi yang mana akan secara sekali kan bakal terjadi di Indonesia. Iya. Nah, itu kan membutuhkan tingkat umur produktif, di mana hampir 10 orang produktif bakal menumpang 4 sampai 6 kebutuhan. Iya. Nah, di situ kan perlu adanya peningkatan SDM tadi yang seperti Mas Kani bicarakan. Iya. Bagaimana nantinya sehingga hal bonus demografi ini tidak menjadi bumerang pada hari ini. Iya. Bagaimana soal kapasitas SDM tadi itu bisa kita olah. Jangan sampai kita adu tadi. Bagaimana soal permasalahan tadi, sehingga yang mana di tahun 2045 kita itu berbicara soal bonus demografi bakal menjadi bumerang, bakal banyak pengangguran yang terjadi, bakal banyak istilahnya angka kemiskinan yang terjadi. Soalnya terkait tadi misalnya peningkatan kapasitas SDM dan lain sebagainya itu tidak kita olah. Nah, kita harus mempersiapkan hal seperti itu. Iya. Kita harus mempersiapkan hal itu sehingga di tahun 2045 nanti itu sudah ada porsi, sudah ada teman-teman yang sudah disiapkan di situ. Iya. Terkait tata kelola peran perindustrian, tata kelola kemaritiman. Jadi hari ini kita harus ada istilahnya pelatihan. Iya. Sehingga istilahnya yang sesuai dengan soft skill tadi bisa masuk di situ. Bagaimana kita sendiri yang istilahnya sebagai mahasiswa tadi, kaum intelektual tadi, bisa lah istilahnya berkontribusi di situ sesuai dengan arahan serta tuntunan yang pemerintah laksanakan. Mungkin kata terakhir untuk hari ini. Tetap menjadi patriot mahasiswa Tamatan Negara, dan marilah kita tetap berjuang karena opsi kita itu satu, Mas Kan. Tetap bergerak untuk mengukir sejarah, tapi jangan diam, karena diam itu bakal menjadi sampah. Kalau kita berbicara soal organisasi, kita harus dituntut untuk bergerak. Kita ukir sejarah kita masing-masing, dan nantinya perubahan itu akan menjadi suatu hal yang wajar. Karena kita terus bergerak dan mengukir sejarah untuk melakukan perubahan kita. Terima kasih. Sangat menarik pemirsa Kafid Foundation pada pagi setengah siang hari ini terkait dengan ngobrol pintar
berdiskusi bersama sahabat Satullah Basori, Ketua Umum IMM Kabupaten Tuban, dengan tema besar Organisasi Mahasiswa sebagai Navigasi Perubahan. Sahabat-sahabat pemirsa Cafe Foundation, Instagram, YouTube, dan Facebook, tentu jangan dilupakan ngobrol pintar kita setiap hari Senin, 1 minggu sekali pemirsa. Dan jangan lewatkan juga bahwa pada Senin depan kita akan berjumpa lagi dengan sahabat Ketua Umum Organisasi Mahasiswa Isra Kampus juga dari Ketua Umum PMII Kabupaten Tuban. Cukup sekian diskusi ngobrol pintar pada pagi setengah siang hari ini dengan episode yang kedua. Tentu saya Muhammad Hanif Mayat memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata yang salah dan jika ada kesalahan yang tidak kita sengaja. Mohon maaf yang sebesar-besarnya sahabat Satullah Basori. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu bersama Cafe Foundation, selalu mengabdi untuk rakyat. Oke.